Penganggaran pemerintah. C. Penyusunan dan pengajuan RUU APBN. Prinsip penyusunan APBN. Sebelum membahas penyusunan APBN, berikut ini disebutkan prinsip-prinsip dalam penyusunan APBN. Yang pertama, prinsip keterbukaan, prinsip periodik, prinsip pembebanan anggaran pengeluaran, prinsip fleksibilitas, prinsip variabel, prinsip kecermatan, prinsip kelengkapan dan universalitas, prinsip komprehensif, prinsip terperinci, prinsip pendapatan yang tetap atau kontinu, prinsip anggaran yang setiap tahunnya ada kenaikan APBN disusun dengan jumlah pendapatan dan belanja meningkat setiap tahun dan memperhatikan kenaikan tabungan pemerintah seperti di atas. Reformasi di bidang penyusunan anggaran juga diamanatkan dalam Undang-Undang 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang membuat berbagai perubahan mendasar dalam pendekatan penyusunan anggaran. Perubahan mendasar tersebut meliputi aspek-aspek penerapan pendekatan penganggaran dengan perspektif jangka menengah medium term framework, penerapan penganggaran secara terpadu, dan penerapan penganggaran berdasarkan kinerja. Penyusunan anggaran tersebut, maka penyusunan rencana kerja dan penganggaran diharapkan akan semakin menjamin peningkatan perencanaan dan penganggaran. Bicara soal uang kita, berarti bicara soal APBN juga. APBN, mungkin istilah ini sudah nggak asing lagi di telinga kita. APBN atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara adalah rancangan keuangan tahunan Indonesia yang dirancang setiap tahun dengan tujuan untuk menjadi acuan agar penggunaan anggaran pendapatan dan belanja bisa sesuai rencana dan bisa dialokasikan sesuai dengan porsinya. Tapi gimana sih lebih jelasnya? APBN sendiri dapat diibaratkan seperti seorang ibu rumah tangga yang dikasih uang bulanan dari gaji suaminya, lalu dia harus mengalokasikan uang itu untuk membeli bahan makanan, biaya sekolah, bayar cicilan rumah, dan lain sebagainya. Semua hal tersebut harus benar-benar terencana agar keuangan keluarga tidak kacau. Begitu juga dengan APBN kita. Kita harus merencanakannya agar negara ini tidak kacau. Penyusunan APBN. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dinyatakan bahwa APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara yang ditetapkan tiap tahun dengan undang-undang. APBN terdiri atas 1. Anggaran pendapatan, 2. Anggaran belanja, 3. Pembiayaan. Pendapatan negara terdiri atas penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak, dan hibah. APBN disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan negara dan kemampuan dalam menghimpun pendapatan negara. Penyusunan rancangan APBN berpedoman kepada rencana kerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara. Dalam hal anggaran diperkirakan defisit, ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutup defisit tersebut dalam Undang-Undang tentang APBN. Dalam hal anggaran diperkirakan surplus, pemerintah pusat dapat mengajukan rencana penggunaan surplus anggaran kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah pusat menyampaikan pokok-pokok kebijakan fiskal dan berangkat ekonomi makro tahun anggaran berikutnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat membahas kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal yang diajukan oleh pemerintah pusat dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN tahun anggaran berikutnya. Berdasarkan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal, pemerintah pusat bersama Dewan Perwakilan Rakyat membahas kebijakan umum dan prioritas anggaran untuk dijadikan acuan bagi setiap kementerian negara atau lembaga dalam penyusunan usulan anggaran. Dalam rangka penyusunan rancangan APBN, menteri atau pimpinan lembaga selaku pengguna anggaran atau pengguna barang penyusun rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga tahun berikutnya. Rencana kerja dan anggaran disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai
Rencana kerja dan anggaran tersebut disertai dengan perakiraan belanja untuk tahun berikutnya setelah tahun anggaran yang sedang disusun dan disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan rancangan APBN. Hasil pembahasan rencana kerja dan anggaran disampaikan kepada Menteri Keuangan sebagai bahan penyusunan rancangan undang-undang tentang APBN tahun berikutnya. Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang penyusunan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga. Poin D. Pembahasan dan persetujuan oleh DPR RI. Tahapan ini dimulai dengan penyampaian RUU APBN dan nota keuangan oleh pemerintah kepada DPR RI melalui pidato kenegaraan Presiden RI di depan sidang paripurna DPR RI. Pemerintah pusat mengajukan rancangan undang-undang tentang APBN disertai nota keuangan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada bulan Agustus tahun sebelumnya. Selanjutnya, RUU APBN akan dilakukan pembahasan baik antara Menteri Keuangan dan Panitia Anggaran DPR maupun antara komisi-komisi dengan departemen atau lembaga teknis terkait. Pembahasan RUU APBN dilakukan sesuai dengan undang-undang yang mengatur susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat dapat mengajukan usul yang mengakibatkan perubahan jumlah penerimaan dan pengeluaran dalam RUU APBN. Pembahasan APBN tersebut biasanya dilakukan selama 3 bulan sebelum waktu pelaksanaan. Sedangkan pengambilan keputusan oleh Dewan Perwakilan Rakyat mengenai rancangan undang-undang tentang APBN dilakukan selambat-lambatnya 2 bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan. Pembahasan meliputi asumsi dasar penyusunan APBN. Pembahasan yang sering menjadi sorotan adalah pembahasan mengenai gaji pegawai negeri sipil, subsidi, dan dana perimbangan berupa dana alokasi umum atau DAU. Setelah DPR RI setuju, pemerintah akan mengesahkan RUU APBN menjadi Undang-Undang APBN dan dimuat dalam berita dan lembaran negara. APBN yang disetujui oleh DPR terperinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja. Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan undang-undang, pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN tahun anggaran sebelumnya. Poin E. Pelaksanaan APBN. Ada 2 segi pelaksanaan dari pelaksanaan APBN, yaitu pelaksanaan anggaran pendapatan, pelaksanaan anggaran belanja. 1. Pelaksanaan anggaran pendapatan. Belanja negara di dalam APBN merupakan batas tertinggi untuk tiap jenis pengeluaran. Oleh karena itu, pimpinan kementerian atau lembaga tidak diperkenankan melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran yang tidak tersedia dalam APBN. Selain itu, juga tidak diperkenankan melakukan pengeluaran selain dari tujuan diadakannya belanja tersebut. Pelaksanaan anggaran belanja dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan, yaitu hemat, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan, terarah, terkendali, sesuai dengan rencana program atau kegiatan, semaksimal mungkin menggunakan hasil produk dalam negeri dengan memperhatikan kemampuan atau potensi nasional. Dalam pelaksanaan anggaran belanja, tidak diperkenankan mengeluarkan untuk pesta peringatan, pemberian ucapan selamat, iklan ucapan selamat, dan pekan olahraga. Untuk upacara penyambutan pejabat dan rapat dinas dibatasi pada hal-hal penting dan dilakukan secara sederhana. Secara umum, pelaksanaan anggaran belanja negara dapat dijadikan dalam tahapan ini. Yang pertama, dokumen pelaksanaan anggaran. Nah, berdasarkan pasal 7 ayat 2 butir B Undang-Undang 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara,
Menteri Keuangan berwenang mengesahkan dokumen pelaksanaan anggaran. Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Pendaharaan atau DJPB atas nama Menteri Keuangan dengan menerbitkan surat pengesahan daftar isian pelaksanaan anggaran atau SP DIPA. Dalam rangka meningkatkan pelayanan dan mempercepat proses penerbitan SP DIPA di daerah, kewenangan DJB tersebut didelegasikan kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pembendaharaan atau Kanwil DJPB. Penerbitan SP DIPA oleh Kanwil DJPB didasarkan atas Surat Rincian Alokasi Anggaran atau SRAA yang merupakan rincian alokasi anggaran untuk masing-masing satuan kerja daerah. SRAA dibuat berdasarkan Kepres Rincian APBN dan data RKA KL yang diterima dari DJAPK. DIPA merupakan salah satu dokumen pelaksanaan anggaran. Selain DIPA, terdapat dokumen pelaksanaan anggaran lain yang dipersamakan dengan DIPA. Poin 2. Pengajuan surat permintaan pembayaran. Pada setiap tahapan penyelesaian pekerjaan perlu dilakukan pemeriksaan. Hasil pemeriksaan dalam suatu dokumen berita acara, hasil pemeriksaan penyelesaian pekerjaan atau BAHP3, Pembuatan BAHP3 harus memuat sekurang-kurangnya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, identitas pekerjaan atau yang meliputi kantor atau satuan kerja pengelola pekerjaan, nomor dan tanggal kontrak kerja, tempat atau lokasi pekerjaan, besar nilai kontrak, nomor dan tanggal DIPA yang menjadi dasar pembuatan dan atau ditunjukkan dalam kontrak. Poin 2, tahap penyelesaian pekerjaan atau termin. Poin 3, pernyataan kesaksian atas prestasi kerja yang telah diselesaikan. Poin 4, rekomendasi pembayaran hak atau tagihan atas penyelesaian pekerjaan. BAHP3 dibuat sekurang-kurangnya rangkap 5 dan disampaikan kepada para yang melakukan kontrak masing-masing satu berkas. 2 berkas, hasil dan salinan kepada penerbit surat pemerintah pembayaran SPM atau sebagai lampiran surat pemerintah permintaan pembayaran SPP, dan 1 berkas untuk disimpan oleh pejabat pelaksanaan pemeriksa yang bersangkutan. Berdasarkan BAHP3, pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan segera membuat dan menyampaikan SPP kepada PA atau kuasa PA selaku pemberi kerja untuk selanjutnya diteruskan kepada pejabat penerbit SPM berkenan. SPP sekurang-kurangnya harus membuat A. Nomor dan tanggal DIPA yang dibebankan, B. Nomor dan tanggal kontrak, C. Nilai kontrak, D. Jenis atau lingkup pekerjaan, E. Jadwal penyelesaian plak pekerjaan, F. Nilai pembayaran yang diminta, G. Identitas penerimaan pembayaran, nama orang atau perusahaan, alamat nomor rekening dan nama bank, dan tanggal jatuh tempo pembayaran. Penerbitan surat perintah membayar. Petugas menerima SPP, memeriksa kelengkapan berkas SPP, mencatat dalam buku pengawasan penerimaan SPP, kemudian menyerahkan tanda terima SPP. Selanjutnya, petugas menerima SPP, menyampaikan SPP yang dimaksud kepada pejabat penguji SPP untuk melakukan pengujian sebagai berikut. Yang pertama, memeriksa secara rinci keabsahan dokumen pendukung SPP sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku. Memeriksa ketersediaan pagu anggaran dalam DIPA untuk memperoleh keyakinan bahwa tagihan tidak melampaui batas pada pagu anggaran. Memeriksa kesesuaian rencana kerja dan atau kelayakan hasil kerja yang dicapai yang dengan indikator kinerja. Memeriksa kebenaran hak tagih yang menyangkut antara lain pihak yang ditujukan untuk menerima pembayaran, nilai tagihan yang harus dibayar, dan jadwal pembayaran. Memeriksa pencapaian tujuan dan atau sasaran kegiatan sesuai dengan indikator kinerja yang mencantum dalam DIPA berkenaan dan atau spesifikasi teknis yang telah ditetapkan dalam kontrak. Setelah melakukan pengujian SPP, SPM diterbitkan sekurang-kurangnya 3 rangkap dengan ketentuan. Yang pertama, lembar kesatuan dan lembar kedua disampaikan kepada KPPN pembayar. 2.
Lembar ketiga sebagai pertinggal pada kantor satuan kerja yang bersangkutan. SPM yang diterbitkan dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh pejabat yang diberi kewenangan. Poin 4. Penerbitan surat perintah pencairan dana oleh KPPN. SPM disampaikan oleh PA atau kuasa PA melalui loket penerimaan SPM, kemudian setelah lengkap diserahkan kepada seksi perbendaharaan oleh petugas. Pengujian atas SPM yang dilakukan oleh petugas berupa pengujian substandi. Petugas dari seksi pembendaharaan melakukan pengujian ulang atas SPM beserta lampiran. Terus pengujian formal, memeriksa tanda tangan pejabat penandatanganan SPM dan memeriksa cara penulisan atau pengisian jumlah uang dalam angka dan huruf. Tidak boleh ada cacat dalam penulisan. Atas dasar pengujian tersebut, seksi perbendaharaan mengembalikan SPM yang tidak memenuhi syarat, menerbitkan surat perintah pencairan dana SP2D kecuali atas SPM GU pada akhir tahun. Poin C. Menerbitkan SP2D dan surat perintah ke pembebanan SPB atas SPM GU yang membebani rekening khusus bagi KPPN non-KDI. Keputusan pengambilan SPM dilakukan selambat-lambatnya dalam 1 hari kerja sejak diterimanya SPM. SP2D kemudian diterbitkan dengan ketentuan: A. SP2D ditandatangani bersama oleh saksi perbendaharaan dan saksi bank atau giro pos atau seksi bendum. Penerbitan SP2 dilakukan selambat-lambatnya 1 hari kerja sejak diterimanya SPM dari pejabat penerbit SPM. Poin C. SP2D diterbitkan rangkap 3 dan dibubuhi stempel timbul seksi bank atau giro pos atau seksi bendum nomor 1 yang disampaikan kepada 1. Lembar 1 bank operasional. Lembar 2 penerbit SPM dengan dilampirkan SPM yang telah diberi cap. Telah diterbitkan SP2D tanggal sekian nomor sekian. Lembar 3 pertinggal KPN seksi verifikasi dan akuntansi. 5. Jenis pembayaran. Pembayaran dalam mekanisme pelaksanaan APBN dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu pembayaran langsung atau LS dan pembayaran uang persediaan atau UP. Pembayaran LS adalah pelaksanaan pembayaran yang dilakukan oleh KPPN kepada pihak yang berhak atau rekanan berdasarkan SPM LS yang diterbitkan oleh PA atau kuasa PA atas nama pihak yang berhak sesuai bukti pengeluaran yang sah. Mekanisme ini dilakukan untuk keperluan pembayaran yang pelaksanaannya dilakukan oleh rekan atau pihak ketiga atau pembayaran dalam rangka pengadaan barang atau jasa yang bernilai di atas 5 juta rupiah. UP adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh KPPN kepada bendahara untuk dikelola dalam rangka pelaksanaan kegiatan. Untuk mengelola UP bagi satuan kerja di lingkungan kementerian negara atau lembaga sebelum diberlakukannya ketentuan dan atau dilakukannya pengangkatan pejabat fungsional bendahara, menteri atau pimpinan lembaga atau pejabat yang diberi kewenangan dapat mengangkat seorang bendahara pengeluaran pada kementerian negara atau lembaga yang dipimpinnya. Nah, itu dia pembahasan mengenai penganggaran pemerintah. Terima kasih.